pai ka rantau batua, pai ka lawi sakti, pai ka taluak baranjau, pai ka muaruh takuit di buayu, pai ka bancah takuit di lintah, pai ka labuang takuit di undang angka mecek ka bai. Kama ka bai mati dek takuit. Aku pai ka rantau batua, pai ka lawi isati, pai ka taluak baranjau, pai ka muaruh takuit di buayu, pai ka bancah takuit di lintah, pai ka labuang takuit di undang. Rapuh, lemah, nak berdaya. Kama ka bai. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Amma ba'du, alhamdulillah, terlebih dulu kita berserah diri kepada Allah dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya dan yang sedalam-dalamnya. Pada malam hari ini alhamdulillah tercurah nikmat Allah kepada kita sehingga kita dari yang tidak mampu menjadi mampu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengikuti wirid pengajian. Kemudian salam serta selawat teruntuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Yang sama kita hormati kepada pengurus musala, Bapak Ibu yang hadir, yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wa lam yaqbalu minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima, mereka di akhirat pasti akan merugi. Adapun judul atau tema pembahasan kita malam kini adalah Arkanuddin, rukun agama. Kita ambil dari hadis Umar bin Khattab. Umar berkata, bainama nahnu julusu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a rajulun sadidu abayat sawabi wa sadidu aswad sa'ri. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seseorang yang bersangatan putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya. Wala yura asar safar wala ya'rafu minna ahadun. Tidak ada nampak tanda-tanda musafir dan tidak ada satu orang pun di antara kami yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wastadda rukbatihi ila rukbatihi wa wada'a kaffai ala fakhazihi, hingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi dan dia letakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Nabi. Qala, ia berkata, dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku apa itu Islam. Rasulullah bersabda, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan
wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. Yang bertanya berkata, sadaqta, benar engkau. Ya Muhammad, akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku apa itu iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhirihi wa qadari khairi wa syarrihi minallah. Iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitabnya, percaya kepada rasulnya, percaya kepada hari akhiratnya, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk datang daripadanya. Yang bertanya kembali berkata, sadaqta, benar engkau. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Muhammad, ceritakan kepada aku apa itu ihsan. Qala Rasulullah. Rasulullah menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak mampu, sembahlah Allah seolah-olah Allah melihat engkau. Yang bertanya kembali berkata, sadaqta, benar engkau. Lalu dia pergi. Rasulullah berdiri dan berkata, suruh dia kembali. Ada yang menjawab, dia sudah pergi ya Rasulullah. Kami tidak tahu ke arah mana dia pergi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, man huwa, siapa dia? Wa Jibril atakum ya'lamu bidinikum. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, dari hadis tadi, maka rukun agama yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, kok dilipik saleba kuku, kalau dikambang saleba alam. Langit jo bumi ada di dalam, sarugo neraka pun ada di dalam. Kok dilipik agama tu simpel saja, cuman 3 perkara. Islam, iman, ihsan. Tapi kalau kita kambang, Islam ada 5 rukunnya, iman ada 6 rukunnya, ihsan ada 2. Sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Yang kedua, sembah Allah seolah-olah Allah melihat engkau. Maka berapa jumlah? Berapa jumlah? Berapa? 3 balik. Kalau dikambang nanti 3 balik kok. Salibah alam, langit jo bumi ada di dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah, pelajarilah mulai dari ayunan sampai kaliang lahat. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Yang tidak tahu, belajarlah supaya tahu. Yang sudah tahu, belajarlah supaya paham. Mayuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah berikan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam agama. Maksudnya, apabila pemberian Allah diberikan kepada orang yang tidak paham, maka tidak akan muncul kebaikan. Agar pemberian Allah itu menghasilkan kebaikan, maka yang menerima paham dengan pemberian Allah. Onda buat, onda usah, coba sarahkan ke tukang bengkenan paham.
Onda buruak jadi rancak deh. Onda usak jadi elok deh. Karena tukang bengkel kau paham. Coba onda rancak, buka paloi, keluar dari dialer, coba sarahan kanak bujang awak, nan tangguang-tangguang preman tu. Cahaya di peluan ni. Lah jale dari pabrik tu, onda tu godai dua, anda dipakai cik di. Tidak ban belakang, ban muka Onda baru rancak, nampak pertama kali di raya kacau spion. Nah, apabila pemberian Allah apabila Allah memberi, kalau yang menerima tidak paham, maka tidak akan muncul kebaikan. Innamal ilmu bitta'alumi. Makanya tidak akan paham kalau tidak berilmu, tidak akan berilmu kalau tidak belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi iman, Islam, ihsan. Iman wajib diyakini. Islam wajib diamalkan. Ihsan wajib dipahami. Kalaulah boleh kita mengibaratkan, iman adalah pohon, Islam adalah buahnya. Kalau disuruh memilih, pilih pohon atau buah? Pilih pohon atau buah? Nah itu. Kalau itik pun menjawab salah nanti. Itu. Kalau tak bisa kita memilih, maka kecil orang siswa, orang dahulu, apa nama kaji erau? Mengaji tungku 3 sejarah. Iman, Islam, ihsan. Tungku 3 sejarah. Waktu dahulu batanak ditungku. Tungku 3 sejarang, kalau kurang tungku sebuah, kuali tidak bisa jarang, periwak tidak bisa dijarangan, nasi tidak akan masak, gulai tidak akan masak, tidak akan bisa makan. Maka disebut tungku 3 sejarang. Tidak bisa dipisahkan buah dengan batang. Andaikan Islam itu adalah buah, maka ihsan adalah rasanya. Kalau seperti lalu, apa yang kita butuhkan di situ? Yang perlu rasanya. Tapi mustahil rasa itu ada kalau tidak ada buahnya. Mustahil ada buah kalau batang tidak ada. Maka kita tidak bisa mengatakan yang perlu iman Islam, yang perlu Islam ihsan. Maka yang 3 itu tidak bisa kita pilih-pilih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Nah, kalau iman adalah pohon, Islam adalah buah, ihsan adalah rasa. Kadang-kadang kita lah sampai ke kaji raso kaji itulah tinggi. Alun ibu-ibu. Bukan kaji dia tentang raso yang paling tinggi. Ada kaji yang paling tinggi di atas raso. Kalau orang mengaji sampai raso, maka pasti dia memilih pahit atau manis. Pasti pilih manis. Ya. Kalau kaji sampai di raso, orang pasti memilih raso manis ketimbang raso pahit. Tapi ada kaji di atas itu ada, yaitu manfaat. Itu yang berarti manfaat. Apabila kita lah sibuk mencari manfaat, apakah kita pilih pahit atau manis? Masih dipilih pahit atau manis? Masih dipilih juga pahit atau manis? Kalau kita lah mencari manfaat, belum tentu pada manis ada manfaat. Kadang manfaat ada pada yang pahit. Ibu-ibu, jangan sehat. Kau dapat sehat miang, seolah-olah sakit tidak perlu. Kau dapat idik tarikh lampu, seolah-olah mati lampu tidak perlu. Kau dapat jalan ke padang licin mulus, seolah-olah berlubang tidak perlu. Perlu. Kita tidak akan bisa merasakan nikmat sehat kalau tidak
Kadang-kadang sakit dulu baru kita sadar betapa nikmatnya sehat. Ibu-ibu, kadang-kadang kalau sehat tariawa, Firaun yang tidak pernah sakit, tidak merasakan nikmat, tidak merasakan nikmat itu, tidak tahu nikmat datang dari mana, pemberian siapa. Sakit itu perlu. Kadang-kadang kita di saat sakit itulah baru terasa nikmatnya kok tarang tarih idik tarih lampu, ndak terasa nikmat tarang. Supaya kita bisa merasa betapa nikmatnya tarang, maka perlu mati lampu sekali. Di saat lampu mati itu lah kita rasa nak di ibu-ibu nikmat tarang. Lain. Andaikan jalan ke padang mulus, aspalnya licin mulus, ditampuah dengan mobil rancak, banyo raginyo tagak, balasir pai motor pak. Ete apa nan di dalam motor tu tanalo? Para lu jalan tu sesabuah balubang. Ketika banlu motor meningkik lubang, nan di dalam motor tahan buang takajui astaghfirullahalazim. Kalau tidak lalu menjadi tadi dia. Nak tokotu lah tibu di padang. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, apabila kita sudah mencari manfaat, min khairul islamu mar'i tarku ma la yughnihi. Sebaik-baik Islam seorang muslim, sebaik-baik Islam seorang muslim apabila dia sudah mampu meninggalkan yang tidak berguna, apabila dia sudah mampu meninggalkan yang tidak perlu. Kalau sudah meninggalkan yang tidak perlu, berarti yang dia lakukan yang bermanfaat, maka khairul Islam khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan capek nama gua kapal loti. Bapak lihat kapangka, iman bahasa lainnya akidah. Islam bahasa lainnya adalah ibadah. Ihsan bahasa lainnya muamalah. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sekarang kita paham dulu secara bahasa. Islam artinya selamat. Islam artinya menyerah. Islam bisa diartikan selamat, Islam bisa diartikan menyerah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, engkaulah penyelamat. Namanya As-Salam. As-Salam itu sang penyelamat. Dari engkau datangnya selamat, kepada engkau kembalinya selamat, yang selamat. Islam bisa diartikan menyerah. Wa idh qala lahu rabbuhu aslim. Berfirman Allah kepada Ibrahim, aslim, menyerahlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim berkata, aku menyerah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Islam bisa diartikan selamat, Islam bisa diartikan menyerah. Yang kita butuhkan selamat atau menyerah? Yang kita butuhkan selamat atau menyerah? Yang kita butuhkan selamat. Tapi Allah butuh kita menyerah. Yang menyerah Allah selamatkan. Kalau ingin selamat, menyerah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong.
Kalau kalian menyembah, aku tolong. Kalau kalian tidak menyembah, tidak akan kutolong. Akhirnya awak butuh pertolongan Allah. Menyembah dulu, baru minta tolong, atau minta tolong dulu, baru menyembah? Menyembah dulu, baru minta tolong. Menyerah dulu, baru selamat, atau selamat dulu, baru menyerah? Hah? Menyerah dulu, baru selamat, atau selamat dulu, baru menyerah? Menyerah dulu, baru selamat. Bersyukur dulu, baru ditambah, atau ditambah dulu, baru bersyukur? Nah, kalau di musalah kok tapik menjauh ibu bapa Zulai. Tapi kalau tiba di rumah beko awak, kalau cegak wak sumayang wak leh. Dia cegak lu baru sumayang. Kalau disuruh batu min Zulai. Menyembah dulu baru minta tolong, menyerah dulu baru minta selamat, bersyukur dulu baru ditambah. Nggak ada salah sebuat tidur dah. Tapi kalau ada surau beko, awak kok kayu awak bersedekah awak leh. Awak kok cegak awak sumayang awak leh. Mau sumayang melah mak cegak, mau bersedekah melah mak kayu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Nah, iman bahasa lainnya akidah. Apa bahasa lainnya? Akidah. Akidah. Apa arti akidah? Akidah artinya ikatan. Ikatan apa? Bapak Ibu, kita ambil ayat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhaz rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim. Allah jadikan, Allah ambil dari anak cucu Adam, dari tulang punggungnya, artinya semasa dalam sulbinya telah Allah jadikan anak Adam itu semasa di dalam tulang sulbi sebagai apa? Menjadi saksi, menyaksikan mereka atas diri mereka. Allah jadikan anak cucu Adam semenjak dalam tulang sulbinya untuk menjadi saksi atas diri mereka. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhan? Apa jawab mereka yang ditanya semasa dalam sulbi? Qalu bala. Iya, sahibna, kami menyaksikan. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, di situ sudah ada ikatan yang mengikat. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatazakkarun ya ulul albab. Apakah kalian tidak merenung? Apakah kalian tidak berpikir? Wahai orang yang punya akal, kecil Allah. Kepada siapa Allah mengucapkan kalimat itu? Kepada orang yang punya akal. Di antara makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah beri akal adalah antaranya Allah suruh manusia berpikir. Allah suruh manusia merenung. Barangkali Bapak Ibu, kalau kita pertanyakan hari ini, setelah kita dijadikan oleh Allah, apa kira-kira yang terpikir? Kalau kita berpikir setelah dijadikan oleh Allah, apa yang pertama kali terpikir oleh kita? Halo? Setelah Allah jadikan kita, lalu kita berpikir, kira-kira apa yang pertama kali yang terpikir oleh kita? Tidak dapat, saya dapat boleh pulang.
Hah? Sekarang Allah yang sakit Allah berikan sehat, yang dalam perjalanan Allah berikan selamat pulang pergi, yang bekerja Allah berikan rezeki. Setelah itu kalau kita berpikir, apa yang terpikir oleh kita barangkali? Apa yang terpikir? Ah? Setelah kita terjadi, apa yang pertama kali terpikir oleh kita? Siapa yang menjadikan? Setelah kita sehat, yang pertama kali yang terpikir oleh Bapak Ibu, siapa yang menyehatkan? Iko sudah sehat nanti pikir api sawawa, api kabunwa, tajua kabawa untuk abobe, bapikian yoto sakit dia. Setelah kita sehat, apa yang terpikir? Siapa yang mensehatkan saya? Setelah kita bekerja lalu dikasih rezeki, lalu kita berpikir siapa yang ngasih saya rezeki? Setelah kita selamat, siapa apa yang terpikir? Siapa yang menyelamatkan saya? Inani anallah, dalam surah Toha ayat 15. Inani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sesungguhnya akulah yang menghidupkan, tidak ada yang menghidupkan selain aku. Sesungguhnya akulah yang menjadikan, tidak ada yang menjadikan selain aku. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan? Alastu bi rabbikum rabbi. Apakah aku ini yang menjadikan kalian? Yang ditanya menjawab, qalu bala, ya syahidna. Itulah akidah. Lah terjadi ikatan antara makhluk dengan Khalik, bahwa makhluk manusia mengaku bahwa dia dijadikan, dan manusia lah mengaku bahwa Allah yang menjadikan. Ikatan itu adalah antara yang menjadikan dengan yang dijadikan. Sebagai bukti, sebagai dalil, kalau ada yang terjadi, pasti ada yang menjadikan. Adanya yang menjadikan itu wajib. Kalau ada yang terjadi, pasti ada yang ragu atau yakin. Yakin, kira-kira yakin ibu bapak tu berapa persen? Ibu berapa persen? 100% tak bisa dibantah. Kalau ada yang terjadi, pasti ada. Nah, itu disebut akidah. Ikatan. Apa yang mengikat? Yang mengikat adalah janji. Apa janjinya? Dalam surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Adakah tidak kalian sudah disuruh, sudah diperintahkan wahai anak Adam? Satu, janjinya ada dua. Satu, bahwa kalian tidak mengikuti langkah syaitan karena itu musuh yang nyata. Dua, kita sudah berjanji wahai anak Adam bahwa kalian akan menyembahku karena itu adalah jalan yang lurus. Dua. Yang pertama, kita berjanji tidak akan mengerjakan larangan Allah. Yang kedua, kita sudah berjanji akan mengerjakan perintah Allah. Allah beri rezeki, Allah beri kuat, Allah beri sehat, Allah beri selamat, Allah beri umur hingga sampai 60, 70 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir malam kini, ambo bacanya,
lah ditepati janji itu atau belum? Alah ditepati janji itu atau belum? Aluleh, memudo baru. Umur 18 tabali ya. Alun ni abilo te. Lah 70-an 60-an kamansuan semua bilo ke sudah Afu bi ahdi, afi bi ahdikum dalam surah Al-Baqarah. Tepati janjimu kepadaku, aku tepati janjiku kepadamu. Wa wa'aduhu wa wa'idu. Janji baik, janji buruk. Jadi bersalahlah manusia, bersalahlah makhluk Allah. Berapa banyak kesalahan makhluk Allah? 2 saja. Kesalahan itu 2 saja. Yang pertama, mengerjakan larangan Allah. Yang kedua, meninggalkan perintah Allah. Salahnya 2 saja. Yang meninggalkan perintah Allah di antara makhluk, yang pertama kali melakukannya iblis namanya. Yang mengerjakan larangan Allah di antara makhluk, yang pertama kali melakukan Adam namanya. Jadi iblis tu salahnya cie. Adam tu salahnya cie. Tapi sebuah salah Adam tu 300 tahun lamanya bertobat. 300 tahun lamanya menangis. Sementara ibu bapa lagi banyak salah. Banyak salah. Larangan Allah berkejuan, perintah Allah bertinggalan, tapi masih taluk yo senyum leh. Tapi masih taluk yo galak leh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka apa tujuan akidah? Itu janji tadi ya. Apa akidah ikatan? Apa yang mengikat janji? Kita tuh banyak janji itu seolah-olah indah mengikat. Murah memang janji dehnya. Ndo dipaduli anda sinan janji akhirnya janji tinggal janji. Janji itulah yang mengikat. Ingkar janji kepada Allah musyrik namanya. Ingkar janji kepada manusia munafik namanya. Musyrik tidak ada tobatnya. Walaupun dia bertobat, tidak diterima oleh Allah. Munafik, innal munafika fi darki asfala minan nar. Orang munafik tempatnya bukan di neraka. Kalau di neraka lah suahru. Orang munafik itu tempatnya di bawah kera-kera api neraka. Lain ini loh ya. Nah, maka kalau berjanji, jadikan janji itu terikat. Yang janji sinan janji siko, insya Allah lupa lapak, diobral insya Allah. Kini apa yang terjadi? Nggak percaya orang leh. Insya Allah, insya Allah dunia. Yo-yo-nya. Coba awak lacok berjanji menyebut insya Allah, tidak pernah ditepati. Akhirnya kalimat insya Allah yang kita ucapkan seharusnya membuat orang yakin, akhirnya membuat orang tidak yakin. Siapa-siapa yang berjanji menyebut nama Allah, padahal dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa menepatinya. Kan ada orang model itu. Di saat berjanji, inilah tahu tidak bisa menepati janji. Apakah dek sagan? Apakah dek takwi orang tasingguang? Bajau jua insya Allah. Padahal dia sudah tahu saat itu tidak mampu menepatinya. Hasmuhum, kata Rasulullah, tuntut mereka,
Kalau kalian tidak menuntut mereka, ana hasmuhum, aku yang menuntut mereka nanti di akhirat. Bahaya. Nah, ibu-ibu, apa tujuan orang berakidah? Tauhid. Apa? Tujuan berakidah itu tauhid. Apakah semua orang yang berakidah itu sudah dipastikan tauhid? Tidak. Apa tujuan orang yang bertunangan? Orang bertunangan itu orang yang diikat, pasang cincin, ya loh? Ibaratnya orang yang telah terikat dengan ikatan pertunangan. Apanya yang mengikat? Janji apa? Janji menikah. Apakah semua orang yang bertunangan itu sampai kepada pernikahan? Tidak. Apakah semua orang yang berakidah itu semuanya tauhid? Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu Islam adalah agama tauhid. Umatnya dituntun oleh Allah lewat petunjuknya Al-Quran agar menuju kepada tauhid. Apa arti tauhid? Mengesahkan Allah. Bagaimana kita tahu orang itu tauhid atau tidaknya? Apakah bisa kita menghukum si anu musyrik, si anu tauhid? Tauhid atau tidaknya? Maka yang menghukum adalah surah Allah, surah dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas. Lai dapat surah Al-Ikhlas tu. Lai dapat surah Al-Ikhlas tu. Ayat 1 apa bunyi? Qul huwallahu, coba artikan. Qul huwallahu artian. Katakanlah, hei Muhammad, Allah itu Esa. Kalau bahasa Muhammad mengucap, apa yang diucap? Allahu Ahad. Allah itu Esa. Ketika Allah suruh Muhammad mengucapkan Allah itu Esa, apa ucapan Muhammad itu? Allahu. Apa ucapan Muhammad itu? Ketika Allah menyuruh Muhammad mengucap Allah itu Esa, apa yang diucapkan Muhammad? Itu Muhammad yang menyuruh itu. Ini Allah yang menyuruh Muhammad mengucap. Apa yang diucapkan Muhammad? La ilaha. Itulah ucapannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka disebut itu kalimat tauhid. Apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid atau tidak? Tauhid atau tidak? Nah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Lalu Rasulullah menyuruh umatnya mengucap. Bagaimana cara mengucap yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya sesuai dengan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami menyaksikan. Syahidna, kami menyaksikan. Apa yang disaksikan? Satu, asyhadu alla. Dua, wa asyhadu anna. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi tauhid itu diawal dari mana? Dari ucapan. Bagaimana orang yang percaya tapi tidak mengucap? Bagaimana orang yang mengucap padahal dia mengucap cuma dengan pura-pura? Seorang sahabat Rasul, seorang tentara zaman Rasulullah berperang, Rasulullah berkata, perangi orang musyrik sehingga mereka bersahadat. Kalau mereka sudah bersahadat, jangan tumpahkan darahnya.
ada seorang tentara musyrik lari dikejar oleh oleh tentara muslim. Tentara musyrik lari dia ketakutan, tersandung kakinya, jatuh tapalan tiang pedangnya. Iko tentara Islam mendekat, lajale apa yang terjadi? Lajale apa yang terjadi? Ini dalam perperangan. Tentara muslim mengejar tentara kafir. Tentara kafir itu terjatuh, pedangnya tercampak. Tentu akan dibunuh oleh tentara Islam. Tiba-tiba dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kira-kira tentara itu mengucap tulus nak? Ibu bapak lah dulu menilai ya. Kira-kira tentara yang kafir tadi mengucap syahadat itu tulus nak? Tulus atau tidak? Terpaksa atau tidak? Terdesa atau tidak? Nah, baca rumah ngaji kamal. Tulus, teresa, terpaksa. Kucu agung itu deh. Kalau terang cerita, kira-kira tentara itu mengucap syahadat itu tulus enggak dari hatinya? Tidak. Dia terpaksa. Karena dia jatuh. Lari, dikejar, terjatuh. Iko musuh mengejar untuk membunuhnya. Tiba-tiba dia bersyahadat. Maka tentara yang mengejar beranggapan bahwa tentara kafir bersyahadat itu hanyalah pura-pura karena terpaksa dan tetap dibunuh oleh tentara muslim. Berita sampai kepada Rasulullah, maka tentara yang muslim yang membunuh tadi akan dijatuhkan hukuman dibunuh pula. Kenapa? Dia telah membunuh orang yang bersyahadat. Padahal belum tentu tulus. Maka diawali dari ucapan. Ayat 2 Surah Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Likulli syai'in haqqun, setiap sesuatu punya hak. Allah punya hak, manusia punya hak. Kalau hak Allah minta kepada Allah, hak manusia minta kepada manusia. Janganlah mengaji malam kini langsung itu ambil keputusan seorang. Besok datang tetangga minta daun kunik salai teh. Kecik ustaz melongko minta Allahus Samad, minta kepada Allah. Ada ranah akidah, ada ranah muamalah. Kalau hujan turun, siapa yang menurunkan? Hak siapa? Datang panas, hak siapa? Sehat atau sakit itu hak siapa? Rezeki hak siapa? Selamat hak siapa? Kepada siapa kita minta? Kepada Allah. Jal Arabi, datang orang Arab kepada Rasul. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, celaka. Celaka kenapa? Panen panjang ya Rasulullah. Lah kering sumber air kami. Lah banyak mati kehausan ternak kami. Tanaman kami kekeringan, rumah kami kebakaran karena panen panjang. Lalu bagaimana kata Rasulullah? Berdoalah engkau kepada Allah, memintalah engkau kepada Allah agar turun hujan. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Dalam riwayat tersebut, orang Arab yang berdatang kepada Rasul tadi pulang ke rumahnya dalam keadaan berhujan-hujan. 5 balik hari sudah itu datanglah orang Arab yang lain. Ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Celaka kenapa? Hujan panjang mempuluh ya Rasul. Lah banyak ternak kami yang hanyut. Lah banyak tanaman kami yang tenggelam. Rumah kami kebanjiran. Hujan panjang ya Rasulullah. Lalu bagaimana? Berdoalah engkau kepada Allah. Memintalah engkau kepada Allah agar Allah kurangi hujan, agar Allah datangkan panas. Rasulullah pun berdoa dengan mengipas-ngipaskan sorbannya, ada dengan
Ada riwayat mengatakan dengan telunjuknya sehingga sekitar Madinah cerah, tidak ada hujan, tapi sekeliling Madinah orang datang ke Madinah bercerita di kampungnya hujan tidak tanggung lebatnya. Hujan tidak tanggung darehe. Orang dari pinggir-pinggir Madinah datang ke Madinah bercerita hujan di kampung mereka. Sementara Madinah tidak ada hujan. Nah, lai basimaan cerita hadis tadi. Lai basimaan cerita hadis tadi. Alai. Kira-kira ada tak unsur syirik, ucapan syirik di dalam ucapan tadi? Ada nak kalimat syirik yang terucap di situ tadi? Ada nak? Nah. Ya Rasulullah, memintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Kenapa? Karena hujan itu hak Allah. Kepada siapa meminta? Kepada Allah. Orang Arab berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar turun hujan. Tidak ada unsur syirik di situ. Yang ada tawassul. Kenapa orang Arab itu tidak dia langsung berdoa kepada Allah? Kenapa dia berdoa, menyuruh Rasulullah berdoa? Apakah dia tidak pandai berdoa? Pandai. Tapi kenapa dia suruh Rasul? Itu disebut tawassul. Ada orang yang paling ijabah doanya, ada orang yang paling baik doanya, ada orang yang paling didengar Allah doanya. Silakan. Agar urusan itu mudah, kalau ada jalan mudahnya, silakan. Tawassul. Kadang-kadang orang yang mengatakan anti tawassul, dialah yang paling sering tawassul. Ibu ko, bapak kita ko, kalau ingin bertamu dengan bupati payah. Payah. Tapi kalau lewat tim sukses, murah sih. Itu tawassul. Lah, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Boleh menyerang hari itu? Boleh menyerang hari itu? Boleh menyerang hari itu? Boleh. Tapi kecil orang sebagian usah menyerang hari itu musyrik. Awak nak balik datang awak ke rumah ini. Nyak. Awak nak balik tu bah. Mandoalainya kepada Allah, kok dapat sehari bagalik, semalam bagalik tu jangan hujan. Ada unsur syiriknya? Tidak. Ya, awak nak bagalik, awak datang minta tolong kainnya. Nolai sampai minta tolong kainnya. Kok dapat nak sehari bagalik, jo semalam bagalik tu jangan hujan. Syirik atau enggak? Syirik. Semua agama tidak ada yang aman dari syirik. Penganutnya, walaupun kita umat muslim yang beragama Islam, yang menuntun kita kepada tauhid, tapi umat muslim tidak akan aman daripada musyrik. Banyak umat Islam itu terjerumus kepada musyrik karena ayat 2 keluar dari ketentuan ayat 2 dalam surah Al-Ikhlas. Makanya ibu-ibu, iman itu adalah yakin. Iman itu yakin. Yakin itu 100%. Lalu apa musuh iman? Apa yang merusak iman itu? Merusak iman itu adalah keraguan. Do ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan dan kerjakan yang tidak meragukan. Apabila yakinnya lebih kecil daripada tidak yakinnya, namanya waham. Kalau yakinnya sama berat dengan tidak yakinnya, namanya syak. Kalau yakinnya lebih berat daripada tidak yakinnya, namanya zon. Innallaha inda zanni abdi. Sesungguhnya Allah nyatakan, wujudkan apa yang disangka-sangka oleh hambanya. Kalau yakini lebih dari 50%, maka apa yang dia yakini itu, maka jadi kenyataan.
Ijang datang kaum pun anauro damam bekoh. Yakinnya sampai 75%. Ijang pai kabanca dalam tu tatagu bekoh. Yakinnya sampai 75%. Innallah inda dhoni abdi. Allah nyatakan apa yang dia sangkakan. Damam, tatagu, apa pupuh lah itu mantan ube kabatangan nauru. Loro, mantan limau kabatangan nauru. Iyo di batangan nauru tu letak penyakit. Letak penyakit risiko. Apa nama penyakit? Ragu itulah yang membuat kita lemah. Ragu itulah yang membuat kita rapuh. Pai kalantau rantau batua, pai kalawi lawi sakti. Pai kataluak taluak balanjau, pai kamuawur takui di buayu. Pai kabancah takui di lintah, pai kalabuang takui di undang angka mati ke bayi. Nah, kamar ke bayi. Mati dia takui. Ragu. Pai kagantau-gantau batuah, pai kalawi-lawi isati, pai kataluak balanjau, pai kamuaru takui di buayu, pai kabancah takui di lintah, pai kalabuang takui di undang. Rapuh, lemah, nak berdaya, kama kapai. Tapi dengan yakin, tanpa keraguan, tidak ada laut sakti, rantau batuah, taluak na balanjau, mualu na babuayo, bancah na balintah, haruang, insyaAllah selamat dunia dan akhirat. Dengan berbekal keyakinan. Dengan dasar la ilaha, tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Maka Allahus Samad, Allah tempat meminta dalam ranah akidah. Likulli shay'in hakun, setiap sesuatu itu punya hak, Allah punya hak. Ma haqqullah ala abdi, ma haqqul abdi ala Allah. Apa hak Allah atas hamba? Apa hak hamba atas Allah? Tanya Rasul kepada sahabatnya. Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya lah yang tahu. Hak Allah atas hamba, sembah dia. Hak hamba atas Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Maka muncullah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menyembah Allah tolong, yang tidak menyembah tidak Allah tolong. Nah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah. Lah ayat ketiga dalam surah Al-Ikhlas, walam lam yulad lam yalid lam yalid wa lam yulad. Artinya tidak beranak dan tidak dipera. Itu yang Esa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua agama tidak aman dari syirik. Wa qala Yahudi inna Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Wa qala Nasrani inna Isa ibnullah. Isa itu anak Allah. Padahal yang Isa itu Allah lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di ayat 3 ini umat muslim itu aman. Tapi ada agama yang tidak aman karena keluar dari ketentuan ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai dengannya sesuatu apapun. Orang jahiliyah itu musyrik nak? Orang jahiliyah itu musyrik nak? Musyrik. Abu Lahab itu musyrik nak? Musyrik. Tapi ada yang mengatakan Abu Lahab itu beriman, Abu Lahab itu tidak musyrik.
Karena ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai orang jahiliyah, siapa Tuhan kalian? Orang jahiliyah menjawab, Allah. Siapa yang kalian sembah? Allah. Kepada siapa kalian minta tolong? Kepada Allah. Sampai di situ ada anak musyriknya. Ada anak musyriknya. Orang jahiliyah itu sampai di situ ada anak musyriknya. Ditanya Nabi, siapa Tuhan kalian? Allah. Siapa yang kalian sembah? Allah. Kepada siapa kalian minta tolong? Kepada Allah. Sampai di situ ada anak musyriknya? Tidak. Tapi ketika Rasulullah tanya, kenapa kalian menghadapkan muka kalian kepada patung berhala? Apa jawab mereka? Allah yang kami yakini seperti inilah bentuknya. Kena di situ. Walab yakullahu. Orang Nasrani siapa dia sembah Allah, orang Yahudi siapa yang dia sembah Allah, orang Islam siapa yang dia sembah Allah. Karena dia yakin Allah yang menjadikan, karena dia yakin Allah yang disembah. Tapi kalau soal ketentuan dalam surah Al-Ikhlas, apabila keluar dari ketentuan surah Al-Ikhlas, itulah musyrik. Selama dia berada di dalam ketentuan surah Al-Ikhlas, itulah yang disebut tauhid. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dipertegas oleh Allah, laisa ka mislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maka ayat itu cukup membantah orang yang menyerupakan Allah dengan sesuatu, orang yang beranggap Allah itu seperti punya juzuk dan segala macam, itu cukup membantahnya. Laisa ka mislihi syai'un wa huwa samiul basir. Untuk mempertegas ayat 4 dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati, maka kembali, akidah adalah ikatan. Semua anak cucu Adam sudah menyaksikan atas dirinya bahwa Tuhan Allah yang menjadikan, bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah. Itulah yang disebut akidah. Ketika dalam sulbi Allah tanya, alastu bi rabbikum, apakah saya ini Rabbmu yang menjadikan kamu? Mereka menjawab, qalu bala, ya, syahidna, kami menyaksikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.